Kita mulai ummahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih pagi, Bu. Belum sarapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Doa apa tadi itu, Bu? Doa talbiyah. Apa perasaan Ibu ketika membaca doa talbiyah ini? Terasa di sana ya Bunda? Satu-satunya tempat yang kita tidak akan pernah bosan untuk mendatanginya. Satu-satunya tempat yang kita bisa melupakan dunia yang fana ini. Ruku, sujud, berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya, Bu? Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Rabb. Haji dan umrah ini adalah panggilan. Tidak kenal kaya, Bu. Tidak kenal miskin. Jikalau Allah sudah memanggilnya, insya Allah akan sampai ke sana. Banyak orang kaya tapi dia tak sampai ke Baitullah. Betul, Bu? Ada orang yang kita anggap dia gak akan mampu ke Baitullah. Allah mampukan dia sampai ke Baitullah. Maka Ibu selalulah berdoa. Makanya kita kalau lihat Ka'bah tuh, Bu, gambarnya saja, fotonya saja, Ibu doa itu berpahala. Lihat sering-sering dikasih pahala. Kata Rasulullah, ada 3 pandangan yang engkau memandangnya saja sudah diberi pahala. Mandangnya baru dikasih pahala. Yang pertama, seorang hamba Allah yang selalu suka memandang Ka'bah. Suka, Bu? Ya, walaupun posternya apanya mandang, ingat Allah, dikasih pahala. Yang kedua, pandangan siapa lagi, Bu, yang mendapatkan kita pahala? Memandang Al-Quran. Tuh, Bu. Tengok-tengok aja lah Quran tuh, walaupun tidak dibaca. Melihatnya saja udah dikasih pahala. Kasih kalau ada ibu jemaah yang bertanya, Zah, saya belum bisa baca Quran loh, Zah.
Tengok-tengok aja Qurannya dulu Bu. Buka. Lihat. Itu sudah kasih pahala. 3, pandangan seorang anak kepada orang tua yang sudah tua renta dengan pandangan kasih sayang. Masya Allah nih Bu. Memandang orang tua kita dengan pandangan kasih sayang yang sudah tua renta. Kenapa dikasih pahala? Karena sulit. Kalau memandang orang tua kita yang masih sehat, yang belum pikun, Bu, enak pandangannya. Tapi ketika kita memandang orang tua kita yang sudah tua renta, keriput, sekarang kerjaannya ngomong terus, ya kan Bu, sensitif. Jadi kita kalau sudah punya orang tua yang sudah tua renta, kalau ngomong orang tua kita lihat dengan pandangan kasih sayang, iya Ma, dapat pahala. Tidur orang tua kita pandang dengan kasih sayang. Ma, karena kamilah tangan Mama berkerut. Karena kamilah wajah Mama itu berkerut. Karena kamilah kaki dia udah sakit. Memandangnya saja udah dikasih pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi kita yang masih punya orang tua, kayak Bu Lisna bawa mamanya misalnya ngaji gitu ya, memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Karena kenapa Ibu kita menangis? Karena gak gampang Bu. Benar gak Bu? Memandang orang tua yang sudah tua renta dengan pandangan kasih sayang. Makanya dikasih Allah pahala. Kita aja ngomong, Kak, Mama gini ya Ma, gitu kan. Mama mau gini ya. Susah mandangnya. Mudah-mudahan insya Allah. Untuk pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi salah satunya yang membuat kita sukses hidup di dunia dan akhirat itu adalah selalu bertazkiyatun nafs, selalu membersihkan jiwa. Kita datang ke Musas ini Bu untuk menambah ilmu agama dan membersihkan jiwa. Jadi semakin sering kita membersihkan jiwa kita yang kotor ini, pasti hidup kita akan sukses, ibu-ibu yang dicinta Allah. Tapi biasanya manusia tuh dia suka mensucikan jiwa orang. Dia lupa mensucikan jiwanya sendiri. Betul Bu? Jadi yang pertama, kalau kita mau sukses hidup, sering-sering menyucikan jiwa sendiri. Yang kedua, memaksimalkan takwa. Jadi kita datang ke sini tuh untuk menambah ketakwaan, menambah keimanan. Kalau takwa kita itu maksimal, pasti kita sukses di dunia dan di akhirat, ibu yang dicinta Allah. Jadi kita datang menambah ketakwaan kita pada hari ini. Yang ketiga, menghindari fujur. Tuh. Ibu akan sukses di dunia dan akhirat apabila kita menghindari fujur. Apa fujur Bu? Kejahatan. Surah Asy-Syams Kak. Fujuraha wa taqwaha. Kita tuh manusia tuh dikasih dua pilihan kan? Melakukan keburukan atau melakukan kebaikan. Warnai hidup kita dengan amal soleh. Hindarkan diri kita dari melakukan kefujuran. Maka kita datang ke sini
untuk menghindari fujur. Biar waktu kita itu diisi untuk amal-amal kebaikan. Itu ya, ibu dan cinta Allah. Bersyukur banyak orang yang punya cita-cita, yang kepingin mendatangi majelis ilmu, tapi sampai hari ini belum diketuk hatinya oleh Allah. Ya kan Bu? Tapi alhamdulillah ibu sudah dimudahkan langkah kaki ibu untuk pergi ke majelis ilmu. Ini pertanda Allah sudah mencintai ibu. Nah, makanya ini majelis yang dirahmati para malaikat, itu salah satunya. Dan salah satu ciri-ciri seorang itu punya dosa yang dosanya sudah diampunkan oleh Allah itu ketika dia mudah melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Ini salah satu ciri-ciri. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan sampai kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ibu bini cinta Allah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insya Allah pada hari ini kita akan mengupas keutamaan amal yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan Zulhijjah. Kenapa Zulhijjah ini harus kita syiar-syiarkan? Kenapa Zulhijjah ini kita harus semangat untuk menyambut kedatangannya? Karena dia bukan bulan biasa. Dia adalah bulan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita nggak punya ilmu tentang bulan ini, Bu, makanya nggak ada ruh. Bu, sebentar lagi Zulhijjah, insya Allah kita masuk tanggal 18 Mei. Kalau kita nggak punya ilmu, ya sudah. Zulhijjah lah situ mangawak. Ya udahlah biasa aja dah, gitu. Apa adanya, gitu kan. Tapi kalau orang mengerti tentang kelebihan yang Allah berikan kepada bulan Zulhijjah ini, insya Allah dia punya giroh untuk beramal. Ya, giroh itu semangat untuk beramal. Maka kita kaji dulu ibu bini cinta Allah, apa keutamaan dari bulan Zulhijjah. Masuk tanggal berapa Bu? 18 Mei kalau nggak salah, itu bertepatan dengan hari Senin. Insya Allah. Pekan depannya lagi ya. Besok Senin, pekan depannya. Kan cuma 1 pekan lagi tuh. Kita panaskan rohnya. Yang pertama, banyak keutamaan tentang bulan Zulhijjah ini, bibi yang dicinta Allah. Yang pertama, firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. At-Taubah ayat 36. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Apa kata Allah di dalam ayat ini, bibi yang dicinta Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di dalam setahun itu terdapat 12 bulan ketetapan Allah ketika beliau menciptakan langit dan bumi. Yang pasti berapa bulan Bu setahun itu? 12 bulan apa? Hijriah. Yuk. Coba kita absen. Kalau sama-sama hafal nih. Muharram, Safar, oke. 100 buat ibu kalau sama-sama. Masya Allah.
Ini bulan Hijriahnya harus hafal. Nenek-nenek kita dulu lebih hafal bulan Hijriah, Bu, daripada bulan Masehi. Nah, ya. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antara 12 bulan yang sudah kita absen tadi terdapat 4 bulan agung, 4 bulan mulia, 4 bulan haram. Apa saja dia, Bu? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Udah familiar ya? Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Ibu tahu bulan haram? Sejak ngaji di Musassah. Alhamdulillah. Maka yang pertama keutamaan dari bulan Zulhijjah, masuk Zulhijjah tadi, Bu, merupakan salah satu bulan agungnya Allah. Allah saja mengagungkan, Allah saja melebihkan. Kenapa kita tidak melebihkan? Oh, masih ada yang bertanya ya, Bu ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berturut-turut, Bu. Baik, cinta Allah. Apa yang ada di benak kita bulan agung nih? Apa, Bun? Pahala dilipat gandakan. Terus semangatlah bilang dosa tuh, Bun. Nah, jadi pertama tuh kalau kita tahu bulan haram itu, bulan agung tuh yang pertama yang harus ada di benak kita, ini bulan dilipat gandakannya amal-amal soleh kita. Lipat ganda berarti double. Dan dilipat gandakannya dosa-dosa kita. Dalam kurung Ibu buat bulan mawas diri. Bu. La tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Makanya di bulan agung ini Zulqa'dah masuk ya. Zulhijjah itu juga nanti masuk. Ibu yang dicinta Allah, jangan kau zolimi dirimu sendiri, kata Allah. Menzolimi diri sendiri aja nggak boleh, Bu. Apalagi menzolimi orang. Ibu jangan coba-coba kelahi di bulan haram. Tahan. Makanya salah satunya bulan haram itu bulan nggak boleh perang. Jadi Rasulullah nggak perang, Bu, kalau tidak diganggu. Tak boleh kita dulu yang cari pasal. Kalau dia nggak menyerang, kita nggak boleh nyerang. Itu ibu-ibu ini cinta Allah. Jangan santai-santai berada di bulan haram ini, bulan agung ini, Bu. Kebesaran kita, kemungkinan kita untuk panen itu kecil. Panen pahala maksudnya. Benar nggak? Kebaikan lipat ganda, dosa lipat ganda. Takutnya sama banyak nanti. Kalau Ramadan panen kita. Kalau Ramadan itu amal kebaikan kita tuh dilipat gandakan sampai menuju 700 hasanat, kata Rasulullah. Sampai dilipat gandakan sampai menuju 700 kali lipat. Kalau bulan agung tadi 2 kali aja. Kalau Ramadan sampai 700 kali lipat. Tapi maksiat dan dosa di bulan Ramadan tidak dilipat gandakan. Makanya dikatakan bulan kasih sayang. Tapi jangan sepele, Bu, dengar saya nih, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau Ramadan tidak lipat ganda maksiat loh. Santai pula Ibu maksiat kan. Janganlah kayak gitu. Tapi kita sampaikan, makanya itu dia bulan kasih sayang. Kemungkinan untuk panen pahala itu besar, saya bilang. Tapi kalau bulan agung nih, Bu, Masya Allah, harus hati-hati. Sama naiknya tuh. Ini pergi ngaji nih, Alhamdulillah. 20 pahalanya, Bu. Biasanya 10 jadi 20. Pulang ngaji, Bu, nanti. Kok ketawa, Ibu?
Gibah kita 10 jadi dapat apa ibu kesini? Zong. Kalau zong tak apa ada bunda. Minus tuh. Ngaji 20, gunjing 30, minus 10. Tekor. Hidupkan bulan agung ini di rumah. Keluarga kita dengan orang-orang terdekat kita. Minimal bu, di bulan agung ini kurangi melawan suami dan marah sama anak. Bisa bu? Ya Rahman. Ya Bu Ifah, kurangi melawan sama Pak D. Nah ya kan. Ya ini karena bulan haram aja nih ya. Astagfirullah. Bunda gak mau marah-marah ya. Bulan haram nih double nih ya dosa ya gitu. Gak apa-apa bu, jadikan dia junnah. Nah, sama anak pun kita rem bu. Nah, jadi yang pertama, apa keutamaan dari bulan haram dari bulan Zulhijjah ini bu? Dia merupakan salah satu bulan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Yang kedua, apalagi keutamaan dari bulan Zulhijjah ini ibu? Hari-harinya pun diistimewakan oleh Allah. Bulannya udahlah bulan agung, harinya pun ada hari yang diistimewakan oleh Allah. Apa maksudnya ini Mi? Hadis Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Umar, "Ma min ayyami a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna hazil ayyamil ashr." Ada beberapa hari yang diagungkan oleh Allah. Kalau tadi bulan agung ada berapa bu? 4. Ada beberapa hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dicintai oleh Allah kecuali amal soleh. Salasah ayyamul asir. Ada 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau bulan haram tadi berapa bu? 4. Sekarang ibu harus tahu ada 10 hari yang dicintai oleh Allah. Al-asir awakhir min lailah syahri Ramadan. Yang pertama 10 malam terakhir Ramadan. Udah tahu kita nih bu? Makanya ibu sampai iktikaf, tunggak-tunggik kita beribadah bu. Baca Quran, baca doa Allahumma innaka afuwun karim. Berkali-kali memohon ampun kepada Allah. Karena dia hari-hari istimewa. Kenapa 10 malam terakhir ini menjadi hari-hari istimewa? Karena di dalam 10 hari terakhir itu terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa bu? Lailatul Qadar. Jadi dia menjadi mahal 10 malam terakhir Ramadan itu karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Jadi hari-hari istimewa dia. Ya. Yang kedua, 10 hari yang dicintai oleh Allah adalah al-asir awal min syahri Zulhijjah. Ini kita mau masuk. Ya. Yang kedua, 10 hari yang dicintai oleh Allah adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Lingkari kalender kita bu. Hari istimewa. Dari tanggal 18 Mei sampai 27 Mei insya Allah. Tuh. Kenapa 10 awal Zulhijjah itu jadi hari-hari istimewa? Karena di situ terdapat 1 hari yang luar biasa yang dapat menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Hari apa bu? Arafah. Jadi dia jadi mahal. Arafah itu tanggal berapa Zulhijjah? 9 Zulhijjah. Jadi menjadi hari-hari istimewa. Ini kita mau masuk. Jadi salah satunya keutamaan dari bulan Zulhijjah itu apa bu? Hari-harinya juga diistimewakan oleh Allah. Yang ketiga, ya ibu-ibu cinta Allah,
Al-ashir awal min syahri Muharram. Yang ketiga, 10 pertama bulan Muharram. Setelah Zulhijjah nanti Muharram loh. Nanti di Muharram kita ingetin lagi. Kenapa 10 pertama bulan Muharram itu dikatakan hari-hari istimewanya Allah? Karena terdapat satu hari yang dapat membakar 1 tahun dosa kita. As-sanatu qablahu. Hari apa namanya, Bu? Hari apa? Asyura. Ibu bawa bubur Asyura gak? Kalau hari Asyura orang-orang Melayu mengkinang nih ya biasanya ya. Jadi dia menjadi mahal di sisi Allah. Istimewa. Berarti maksudnya apa? Jangan disamain dengan hari yang biasa. Kencangkan amal soleh, ibadah. Ya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu menjadi istimewa itu Bu karena 1 hari tadi. Makanya kita dikasih waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu bertawasul untuk mendapatkan hari Arafah. Oh. Maka yang ketiga, keutamaan dari bulan Zulhijjah ini terdapat 1 hari yang dapat membakar dosa kita, as-sanah qablahu wa sanah ba'dahu. Apa tuh Bu? Hari Arafah, catatlah itu, nggak apa-apa. Keistimewaannya 1 hari yang dapat menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Bayangkan Bu. Dosa-dosa kecil apa dosa-dosa besar yang diampuni? Ya, enak aja dosa besar diampuni gitu. Kalau nggak bertaubat kan ya. Yang diampunkan oleh Allah ini dosa-dosa kecil. Masih ada dosa kecil Ibu? Nggak ada lah udah. Yang ada tuh dosa kecil dah pindah jadi dosa besar. Jadi dosa tuh ada 3 macam. Antum harus tahu. 1 dosa besar, yang kedua dosa kecil, yang ketiga dosa kecil sudah jadi dosa besar. Tuh. Kalau orang, oke, saya kasih contoh, tenang. Ya, ibu ini cinta Allah. Jadi, ya kalau orang-orang beriman itu menyangka dia itu nggak punya dosa kecil, Bu. Takut dosa kecil itu jadi dosa besar. Dosa besar nih nggak banyak dalam hadis. Syirik, sihir, membunuh, riba, melawan durhaka sama orang tua, menfitnah, lari dari peperangan, zina, itu aja Bu dosa besar tuh. Bukan saya sepele ya, banyaknya hadis kayak gitu. Berarti insya Allah selain itu nggak dosa besar. Cuman udah berpindah jadi dosa besar. Kapan Ustazah dosa kecil kita itu berpindah dari dosa besar? 1, la saghirata ma'a israr wala kabirata ma'a istighfar, kata Rasulullah. Tidak ada dosa kecil selagi engkau terus-menerus melakukannya. Tuh, jadi berarti contohnya apa yang pertama? Apabila ibu terus-menerus melakukan dosa itu, maka dosa itu sudah berpindah menjadi dosa besar. Ngelawan suami nggak ada dosa besar. Yang adanya durhaka sama orang tua. Tapi ini ada dosa besar. Kenapa Ibu? Bisa Ibu sebulan nggak melawan suami Bu? Udah pindah dia tuh. Jangan bilang kecil dosa sama melawan suami. Kenapa? Terus menerus. Oke Bu? Udah paham? Gunjing, gibah, insya Allah tidak ada di dosa besar. Yang ada tuh fitnah. Fitnah itu kan di atas gibah ya Bu. Mematikan orang dia kan, harga diri orang. Tapi jangan bilang gibah itu dosa kecil. Kenapa? Karena kita terus menerus. Besok gunjing, kini gunjing, besok lagi gunjing lagi. Jangan bilang itu kecil Bu. Udah berpindah dia jadi dosa besar. Maaf. Lebih besar pengampunan Allah kepada orang yang melakukan dosa besar, dia bertaubat, nggak ulang lagi, dibandingkan dengan hamba Allah yang selalu menikmati terus menerus dosa kecilnya. Ibu yang dicinta Allah.
Tuh diibaratkan dengan sebuah batu. Batu kalau kita siram dari atas loteng kita, Bu, 1 ember air, banyak kan? Ibu tumpahkanlah 1 ember air itu ke batu nih. Hancur nggak batu nih? Karena sekali doang. Nggak ada lagi, Bu, 2 kali. Hari itu aja. Hancur? Enggak. Nih, contoh orang yang melakukan dosa besar tapi dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan tidak mengulanginya lagi. Coba perhatikan, ada batu di rumah ibu, pas ibu taruh di tempat aliran air ibu dari loteng. Setiap hari jatuh air itu setetes aja. Tes, besok tes lagi, besok tes lagi, tes, setetes. Bagaimana lama-lama batu ini, Bu? Pecah, lobang. Benar? Itulah ibaratnya orang yang melakukan dosa kecil, tapi dia terus-menerus melakukan dosa itu, ibu yang dicinta Allah. Ini jangan sepele. Kapan lagi, Bu, dosa kecil jadi dosa besar? Apabila ibu bangga, senang, bahagia menceritakan dosa itu sama orang. Pernah nggak, Bu? Ibu dosa, ibu ceritakan sama orang dengan bangga dan bahagia. Pernah Bu Ifah ini berantem sama suaminya tadi malam. Berantem dia. Oh, bapak ini gini. Melawan. Dosa nggak? Dosa. Malamnya udah istighfar tadi sholat malam. Ampunkan hamba ya Allah, sudah melawan sama suami bla 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 bla. Tadi pagi ketemu sama Bu Yuni, Bu. Ya kan? Apa kata Bu Ifah sama Bu Yuni? Kak, sini dulu, Kak. Ngapa Mbak Ifah? Aku tadi malam kelahi sama ayahnya anak-anak, Kak. Muak kali aku. Aku lawan-lawan dia, Kak. Alhamdulillah menang pula, aku berantem dari malam. Astagfirullah. Bu Ifah menceritakan dosa itu dengan bahagia dan bangga. Itu udah pindah jadi dosa besar, Bu. Nah, ini 2 nih aja dulu. Karena kajian kita kapan-kapan nanti saya kaji. Dosa kecil berpindah jadi dosa besar. Nggak sekarang, Bu, ya. Nanti kalau saya kaji ini habis waktu kita. Nggak jadi Zulhijjah. Nah, jadi sekarang tuh bahasakan ke dalam diri kita tuh nggak ada lagi dosa kecil sehingga kita takut ketika melakukan dosa. Ibu cinta Allah. Bisa dipahami itu, Bunda? Nah, jangan lagi suka ceritakan dosa sama orang, Bu, ya. Cukup Allah sajalah yang tahu kita nih pendosa gitu. Nah, ibu cinta Allah. Kecuali kita menceritakannya untuk solusi. Ya, bukan bangga dan bahagia atas dosa kita. Ya, sudah, Bu? Nomor berapa tadi? 3 ya? 3. Yang keempat, ibu-ibu yang dicinta Allah, apalagi keutamaan dari bulan Zulhijjah ini, dia adalah bulan yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang melihatkan kebesaran Allah. Maka disuruh perbanyak tuh zikir memang kalau bulan Zulhijjah itu kan. Memuji Allah ya gitu terus. Dia adalah bulan yang banyak diperlihatkannya kekuasaan dan kebesaran Allah. Makanya nama lain dari hari raya Idul Adha tuh banyak. Coba Ibu lihat. 1, hari raya Idul Adha. 2, ada kurban di situ. Hari raya kurban. 3, hari raya haji. 4, 3 aja tahunnya Ustazah. Hari nahar. Yang kelima hari raya godang. Ya kan? Hari raya akbar. Godang kan, Bu? Raya besar. Hari raya agung. Makanya takbir. Memuji Allah, menyebut kebesaran Allah. Ya, Bu? Apalagi, Bu?
terdapat satu hari yang dapat teristijabahnya doa dan diampunkannya dosa-dosa kita, diterimanya taubat-taubat kita. Sama dengan hari Arafah. Cuma jangan sampai ibu nggak tahu konsep Arafah tuh. Dosa 2 tahun diampunkan. Apalagi bu? Doa terkabul. Tuh. Makanya nanti ada amalan khusus yang harus kita lakukan ketika di Arafah. Kita kaji dulu Zulhijjahnya baru Arafahnya nanti. Makanya Al-Hajju Arafah. Puncak haji itu adalah Arafah. Kan di situ apa kerjaan kawan-kawan kita? Mohon ampun, berdoa, berzikir, dengarkan khutbah. Itu sebenarnya amalan tawasul semuanya bu. Minta kita apa? Doa kita teristijabah, kemudian dosa kita dikabulkan, taubat kita diterima. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan nanti ini di Zulhijjah, di Arafah itu tawasul, pelicin. Kita mau minta sama Allah supaya dosa kita diampunkan, supaya doa kita teristijabah. Ya. Makanya kita disuruh muji-muji Allah terlebih dahulu. Nah, inilah beberapa keutamaan dari bulan suci Zulhijjah ini, ibu yang dicinta Allah. Makanya bulan haji dia kan, kurban, Allah perlihatkan kekuasaannya. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail yang diganti dengan domba. Peristiwa istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, lari dari Bukit Safa dan Marwa, ya kan? Jadi syai, itu kebesaran Allah semuanya. Jadi ibu, itu tadi beberapa keutamaan dari bulan Zulhijjah. Kita fokus dengan amalnya insya Allah. Apa yang harus kita perbanyak, yang harus kita lakukan ketika sudah masuk ke bulan Zulhijjah? Sebenarnya apa saja sih bu, cuman kita pandu dengan hadis-hadis yang lebih sahih ya. Yang pertama, kasratu takbir ilallah. Perbanyaklah membaca takbir kepada Allah. Takbir, takbir, takbir. Makanya dia dibilangkan hari raya besar. Oh gampangnya kok ustazah, takbir kecil lah. Memang iya gampang, tapi kita pelit, lalai. Jadi kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, perbanyak takbir. Saking disuruh banyaknya takbir, makanya ulama membagi takbir untuk hari raya itu menjadi takbir muqayyad dan takbir mutlak. Dibagi dua. Kalau takbir muqayyad nggak tugas ibu, ada petugasnya. Ibu disuruh banyak takbir mutlak. Ya, jadi ada takbir muqayyad namanya bu, ada takbir mutlak. Apa takbir muqayyad itu? Takbir yang ditentukan dan kapan dibaca. Nah, berarti tugasnya ada petugasnya. Kapan bu takbir muqayyadnya Zulhijjah ini? Masuk 10 Zulhijjah. Malam takbir kan, kita mau lebaran besok. Sampai kapan? Seminggu ketemu dari lagi. Berakhir dengan hari tasyrik. Coba 10, 11, 12, 13 sebelum terbenamnya matahari. Lama kan? Makanya di masjid habis zuhur Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Idul Fitri berapa hari ibu muqayyadnya? Sehari aja. 1 Syawal habis sholat Id udah nggak ada lagi. Hari rayanya aja 4 hari. Ya enggak? Tasyrik itu hari raya bu. Makanya haram berpuasa. Ibu jangan rajin-rajin kali bu. Tangga sebale dia bantai lo puasa.
Kalau Syawal tuh cuma 1 Syawal aja nggak boleh. 2 Syawal silakan ibu puasa. Makanya 11, 12, 13 tuh Bu, hari raya dan hari makan-makan. Undang besok kami yang musas nih. Kalau di Arab itu Bu, orang undangnya tanggal 11, 12, 13. Yang diundang itu memang daging kurban yang disuguhkan kepada kita. Karena dia mengamalkan sunnah. Kalau kita dikasih daging kurban dicemeeh kan dengan orang. Ngundang ke rumah kita, kita kasih dia daging kurban. Kok pasti daging kurbannya kok. Dirandangnya kok. Kalau orang Arab memang daging kurbannya itu memang yang dijadikan makan-makan bersama, dia undang tetangga dan keluarganya. Karena mereka beda dengan kita. Karena mereka penyembelihan itu di rumah masing-masing. Di depan pintunya mereka secara otomatis pandai semua Bu menyembelih. Kalau kita kan dikumpulkan menjadi satu tempat, ibu-ibu yang dicinta Allah. Jadi kami 11, 12, 13 itu kalau mahasiswi Bu kenyang. Diundang terus. Makannya domba lagi. Nah, ibu-ibu yang dicinta Allah. Itu ya. Jadi sekarang yang kita perbanyak apa? Takbir mutlak. Takbir mutlak itu apa? Takbir yang tidak ditentukan waktu dan kapan saja, di mana saja ibu berada. Banyak kan takbir mutlak ini. Lagi masak, boleh boleh. Lagi bawa motor, lagi bawa mobil, lagi duduk-duduk, lagi nonton sinetron. Pernah ibu bertakbir nonton sinetron Bu? Pernah lah. Lihat adegan yang tak enak tuh, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, nggak ada juga. Refleks dia kan. Pokoknya perbanyak takbir, 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 takbir. Sudah umahat, ini yang pertama amalan yang harus kita perbanyak. Nggak apa-apa ibu takbir sendiri ya. Perbanyak porsi. Nah, ya ibu bini cinta Allah. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, sekarang kan takbir juga Bu. Cuman kan minim. Kita berapa takbir kita habis sholat tuh? 33 tuh kalau rajin ya. Kalau nggak rajin tuh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung sabu jagan. Udah mewakili semuanya tuh Rabbana atina tuh. Ya, ibu cinta Allah. Kedua, kasratu siyam sunnah. Perbanyaklah puasa sunnah. Berapa hari Bu? 9. Gas, yang sanggup dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, mantap. 10 tuh enggak puasa namanya itu, menahan makan lontong ya. Sunnahnya gitu kan. 1 sampai 9. Bisa Bu? Nah, dengan syarat izin suami. Oh enggak bisa ada ustazah, suami ayang bebek enggak ngizinin. Ya sudah Bu. Ambil 4 hari. Senin, Kamis, ambil tarwiyah, ambil Arafah. Tarwiyah itu 8 Zulhijjah. Tarwiyah itu artinya hari merenung. Disitulah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nggak bisa ibu kurang sehat, ya udah ambil 2 hari. Saya menyampaikannya dari terendah sampai ke tinggi ya Bu ya. Tarwiyah, Arafah. Nggak mampu ibu doza, ya udahlah Arafah aja lah Bu. Nih Arafah yang dapat menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Gak bisa juga ibu di hari Arafah tuh di tanggal 10 tuh tolonglah hormati Id nih. Cuman saya kunci 1 sampai 7 itu hanya puasa mutlak. Jangan sampai ibu salah kaprah Bu. Alhamdulillah saya dari tanggal 1 sampai 7 tuh puasa saya berturut-turut. 8, 9 enggak deh dong. Salah ya teman-teman, salah akhwat. Yang tinggi itu 89, 9 ini paling tinggi. Jadi biarlah ibu 1 sampai 7 tuh kalau nggak mau puasa ya udah nggak usah puasa, nggak apa-apa. Tapi 89-nya jangan ditinggalin. Karena 9 tuh perjuangan. Sudahlah puasa, besok lebaran, di situ ibu masak lontong, di situ ibu masak gulai, ditambah lagi beriktizal, berkholwat. Perjuangan Bu. Jadi
Kalau ibu kesehatannya itu nggak baik-baik saja, 1-7 ini lihat-lihat. Siapkan diri di 89. Oke, paham bahasa saya, Bun? Nah, itulah dia puasa Arafah tadi. Yukaffir sanah qablahu wa ba'dahu. Nah, kenapa, Bun? Alhamdulillah sudah terbiasa dengan puasa Arafah kan, Bu? Ada orang yang tidak mengerti dengan hari Arafah. Nah, ya. Ajak anak dan suami kita. Insya Allah ya, Bun ya. Oke. Yang ketiga, apalagi amalan yang disunnahkan ibu-ibu yang dicinta Allah, banyak zikir kepada Allah. Di dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, memang di bulan Zulhijjah itu suruh banyak mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah. Buka Kak Sri, tolong carikan Umi 28. Al-Hajj itu surat kedua-dua. Artinya saja. Ketika kita disuruh hajju dan disuruh kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketemu, Bu? Benar nggak Al-Hajj surat kedua-dua? Nah, ayatnya 28 aja. Artinya aja, Bu Ifa. Biar ada di situ ada menyebut Allahnya. Ketemu, Bu Ifa? Bisa tolong baca artinya? Artinya aja, Bu, situ aja. Kelihatan nggak? Ada yang sudah ketemu, Bun? Tolong baca, Bun. Ayat 28. Bu Yul ketemu, Bu Yul? Tolong baca artinya aja, Bu Yul. Itu dia. Menyebut nama Allah ketika beberapa hari yang ditentukan. Makanya, Bu, Zulhijjah itu zikir yang harus dibaca banyak itu tahlil. Makanya orang-orang pergi haji itu, Bu, tahlil itu disuruh banyak-banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Hafal, Bu? Hafal? Oh, enggak semangat Ibu bilang hafal. Pelit. Hafal tapi pelit. Itu kan jadi doa masuk pasar kalau Ibu baca masuk pasar, enggak? Kalau Ibu ke pasar itu jadi zikir masuk pasar. Kalau Ibu baca untuk zikir biasa jadi tahlil lah dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, banyak-banyak baca itu. Ini di Zulhijjahnya ya. Nah. Apalagi Zah? Perbanyak sedekah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, apa saja kencangkan. Karena intinya, Bu, Zulhijjah ini kita tuh mau mencapai Arafahnya. Jadi disuruh beramal ini adalah pelicin, tawasul untuk di hari Arafah. Banyakkan sedekah, kasih tetangga-tetangga kita. Ya, ibu bani cinta Allah. Gak ada yang istimewa banget, cuma dikencangin gitu loh. Yang paling istimewa tuh nanti di hari Arafahnya yang akan ditekankan betul gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, berkurban. Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah ketika di bulan Zulhijjah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Jangan sepele dengan kurban, Bu. Kurban itu indikasinya ada 3. Untuk apa kita berkurban, Ustazah? 1, membersihkan jiwa yang kotor. Kalau zakat, membersihkan harta, benar? Kalau kurban, membersihkan jiwa. 2, kenapa kita disuruh kurban? Taqarrub ilallah, supaya lebih dekat kepada Allah. Jadi salah satu tanda-tanda kedekatan seorang hamba kepada Allah tuh fasholli li rabbika wanhar. Salat dan kurban. Nggak cukup dengan sholat aja, Bu, tanpa kurban. Nggak cukup juga kurban terus tapi nggak sholat. Makanya dia waw atof dalam surah Al-Asr kan, An-Nasr ya, fasholli li rabbika wanhar.
3, nah ini yang jarang diketahui nih. Bisa menurunkan sifat bahimiyah yang ada di dalam diri seseorang. Apa sifat bahimiyah nih, Bu? Masih ingat Ibu? Tahun berapa saya kaji tuh? 4 sifat dosa yang mendorong manusia melakukan dosa. Masih ingat? Lihat catatannya, Bu, entah 3 tahun yang lalu, entah berapa tahun. Ibu ada buku baru ya. Jadi kurban itu dapat menurunkan sifat bahimiyah manusia. Oke, saya ulang. 4 sifat yang mendorong manusia melakukan dosa. Kenapa manusia itu melakukan dosa? Karena di dalam dirinya ini ada 4 sifat ini. Semuanya wajib punya 4-4-nya. Kalau ada ibu bilang, alhamdulillah Zah, saya nomor 2 ini tidak ada dosa malaikatnya tuh. Kata Said Hawa, 4 ini pasti manusia punya. Cuman bedanya nanti di persentasenya aja. Saya lebih banyak sikit dari ibu, atau ibu lebih banyak dari saya sikit gitu. Yang pertama sifat rububiyah namanya, Bu. Kenapa manusia itu melakukan dosa, Bu? Karena di dalam dirinya itu ada sifat rububiyah. Rububiyah itu siapa? Ketuhanan. Sifat Tuhan yang kita ambil. Maka identik dengan keakuan. Ada sifat aku dalam diri ibu? Ada? Apa yang dilahirkan dari sifat keakuan ini, Bu? Sombong, angkuh, apalagi ria, egois. Ada dalam diri ibu sifat ini? Ya nggak ada, pulanglah dia, Bu. Nah, malaikat ya tuh pasti ada sama suami ya, sering sifat rububiyah kita. Ini yang terasa sifat-sifat dosa ini orang-orang terdekat ibu. Sering ibu rububiyah sama bapak? Sering. Bang, kalau tidak adik lah istri abang, Bang. Tak ginilah hidup kita, Bang. Kalau bukan keluarga saya, Bang, yang nolong abang, tak kayak gini nih, Bang. Tuh, sombong. Ya, Bu. Angkuh, apalagi? Ria, ego. Di rumah tuh yang paling ego siapa, Bu? Mama lah kan. Tuh. Makanya perempuan itu sifat rububiyahnya tinggi. Tuh sering juga dia mendorong dia melakukan dosa tuh karena rububiyahnya tinggi. 2, sifat syaitoniyah. Kata Said Hawa. Kenapa manusia itu melakukan dosa? Karena di dalam dirinya itu terdapat sifat syaiton. Coba Bu, apa yang dilahirkan dari sifat syaiton? Ngasut. Benar, Bu? Apalagi Bu Anaha? Gibah, apalagi ngadu domba, merusak. Jadi kalau ada kawan ibu menghasut-ngasut tuh berarti sifat setonnya naik tuh. Ya, dan dia ngadu-ngadu domba tuh yang mendorong dia sifat seton. Ngasut suami sering kok. Kan saya bilang ini dinisbatkan dengan orang-orang terdekat. Pernah ibu ngasut anak? Pernah. Minta duit sama suami, berapa duit SKS-nya? 1.800.000, Mbak. Bilang aja 3 juta. 1.200.000 bagi 2 dia belanja. Itu sifat apanya, Bu? Syaitoniyah. 3, inilah dia. Sifat bahimiyah. Dalam kurung kebinatangan. Tuh. Kalau binatang itu yang lahir daripadanya awa nafsu. Jatuh, Nak. Coba. Nafsu, apa yang dilahirkan nafsu nih, Bu? Nafsu mata, nafsu makan berlebihan, nafsu kemaluan. Kalau dia nggak bisa nahan nafsu kemaluannya berzina. Kalau dia nggak bisa menahan nafsu makannya, Bu, boros. Kadang-kadang mubazir. Ada nggak orang, Bu, hobinya kuliner ya terus. Dimana kafe baru pergi dia tuh. Habis tuh nggak habis. Semua pesan, enak nih. Dicuilnya nggak dimakan. Itu sifat bahimiyahnya tuh. Nafsu mata, kerjaannya check out aja terus.
Marah lah ibu sama saya. Astagfirullah. COD terus tuh. Itu berarti nafsu matanya yang gak bisa ditahan. Benar gak sih bu? Cari tuh tanggal 2 bulan 2, tanggal 5 bulan 5, murah-murah gitu. Yang udah dibeli pun dibeli. Tuh kita bu. Berarti sifat apanya naik? Bahimiyah. Beli jilbab hitam terus. Jilbab hitam aja lebih dari 5. Ya kan bu? Satu berpayet, satu enggak. Ya, satu berpet, satu enggak, satu bertali, satu enggak. Inilah perempuan. Jadi kurban itu bisa menurunkan sifat bahim bu. Kurangi bu ya. Dengan berkurban. Oke. Yang keempat sifat sabaiyah. Apa sifat sabaiyah itu bu? Sifat kebuasan. Lebih parah daripada binatang bu. Kalau binatang identik dengan hawa nafsu. Kalau buas berarti identik dengan emosi. Binatang buas tuh kalau kita dekatin aja dia. Gimana bu? Sekali aja kita nyakitin dia. Oh dicakarnya kita bu. Berarti itu sifat sabak itu apa? Yang lahir dari emosi. Pemarah, pendendam. Tuh, ibu suka dendam nggak sama orang? Kalau dendam itu berarti sifat apanya bu? Yang naik? Sifat sabak. Orang kalau emosinya nggak stabil, itulah dia melakukan dosa. Karena sifat sabak. Ibu cubit-cubit anak ibu itu sifat sabak ibu yang naik itu bu. Suami yang KDRT itu sifat sabaknya. Menantu kemarin bunuh mertua itu sifat sabak. Nggak bisa ditahan. Jadi kurban dapat menurunkan sifat bahimiyah. Sifat mana yang paling tinggi yang ada dalam diri ibu bu? Sadonya do. Komplit ya bunda. Ya. Nah, makanya saya bilang komplit. Suatu keniscayaan kalau ibu cuma pilih nomor 1, nomor 4 aja. 2-3-nya pasti ada. Nah, cuman tiap orang beda-beda ya bu. Yang mana persentase terbesar untuk dia melakukan dosa. Nah, itu ibu beni cinta Allah yang bisa kita lakukan dengan kita berkurban. Yang terakhir, jangan lupa datangi majelis Id. Itu amalan dicintai Allah tuh bu. Yang haid tetap mendatangi majelis Id. Jazakillah khair. Tapi bu nggak sholat, datangi, dengarkan khutbah. Karena hari Id itu hari berkumpulnya semua umat Islam. Betul nggak? Nah, Yaumul Id itu semua penduduk bumi keluar. Ibu bani cinta Allah. Makanya ada aturan di dalam fikih, adab pergi ke majelis Id. 1, bu, besok kita mau sholat Id kan? Pakai pakaian yang terbaik dan terindah ibu. Saya nggak ngomong pakaian baru bu ya. Nanti ibu bilang pula sama bapak harus pakaian baru kata ustazah. Pakaian yang terbaik dan terindah. Terbaik itu apa bu? Yang paling terhalal. Yang terbaik itu maksudnya tuh. Ibu kalau pergi beli mukena 500.000 sutra, 200 piti cilo misalnya. Itu nggak diterima Allah bu. Jangan pakai mukena yang uang subhat dalamnya. Baju pun dari uang yang nggak halal. Jangan. Jadi adabnya pakai pakaian yang terindah dan terbaik. Ada bu? 2. Apalagi Bon? Mandi sunnah. Ibu pergi sholat kan mandi terus kan? Tapi jarang keramas kan? Oh keramas ya. Keramas ya. Ibu beni cinta Allah. Soleh. Sini sama Umi.
Jadi mandi sunnah di sini ini tetap seperti mandi wajib ya Bu. Cuma niatnya mandi sunnah. Jadi keramas ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Yang ketiga, ibu-ibu yang dicinta Allah, adabnya banyak berzikir untuk sampai ke majelis Id. Terutama kalau Idul Adha, takbir. Jadi ibu kalau keluar dari rumah ibu menuju masjid Id ya, hari raya, itu sunnahnya baca takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Makanya disunnahkan masuk dan pulang dengan jalan yang berbeda. Itu tahu nggak Bu manfaatnya kenapa? Supaya takbir itu didengarkan oleh seluruh penduduk bumi. Kalau awak kan enggak, keluar dari rumah menuju masjid, ibu ngapain? Ngobrol sama tetangga, ngobrol sama anak kita, keluar kita kan, tetangga kita pun keluar. Ada nggak takbir sama-sama Bu? Jarang Bu. Yang ada itu apa? Masak gulai pelontong tadi. Anak-anak pulang semua, gitu kan. Kalau di Arab itu hidup Bu. Keluar dari rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masuk dari situ semua bertakbir, masuk kanan bertakbir, masuk kiri, depan, belakang, semua yang mengucapkan takbir. Besok kita rubah Bu ya. Nah, kalau kita perginya jauh Zah, ya di mobil itulah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang di hari raya takbir, mendengarkan takbir. Pulang pun disuruh jalan berbeda. Jalan rumah kami satu, ya udahlah ibu pergi sebelah kanan, besok pulang sebelah kiri, kan bisa. Nah, ya Bun ya. Berikan infak yang terbaik. Tuh yang selanjutnya, kalau kita pergi ke Yaumul Id. Makanya Bu, di masjid tuh ada masjid yang menyediakan amplop, dikasihkan ke kita sebelum masuk. Itu memang sunnah hukumnya. Karena Bilal bin Rabah setiap turun dari Rasulullah dari khutbah selalu menghampiri jamaah-jamaah Id untuk minta bersedekah. Karena Id itu berkumpulnya umat Islam dan uangnya pun dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Benar nggak Bu? Nah, perempuan apalagi Bilal bin Rabah itu kalau turun tuh ke saf perempuan dulu. Makanya ada yang memberikan khotim, kalau kita baca dalam sirah ya, ada yang memberikan cincin, ada yang memberikan uang, karena perempuan dulu yang diminta komitmen untuk bersedekah. Jadi besok berikan sedekah yang terbaik kita. Nah, sampai sini dulu ya, nggak sempat saya kaji Arafahnya, 10:30 Bu. Nah, dan nggak boleh ada pertanyaan. Insya Allah yaumil Arafahnya nanti kita kirim. Ibu di hari Arafah biasa kan duduk di sejadah seperti layaknya orang yang wukuf di Arafah. Nah, ya Bu ya. Arafah itu kalau kita ikut negara, kalau nggak meleset itu Ibu masuknya 25 Mei setelah maghrib sampai 26 Mei sebelum terbenamnya matahari. Silahkan di 24 jam itu ambil waktu ibu yang gampang untuk duduk di sajadah. Namanya beriktizal. Berapa lama Ustazah? 1 jam bisa, 2 jam boleh. Jangan tinggalkan ibu. Itu gunanya untuk bertawasul. Itulah yang dilakukan orang-orang yang wukuf di Arafah. Juga disunahkan bagi kita yang tidak pergi haji. Apa yang kita baca Zah? Salah satunya Bu, banyak-banyak membaca Sayyidul Istighfar, banyak baca tahlil, surat Al-Ikhlas 1000, baca surat Al-Hasyr. Itu yang mau kita zikirkan. Nanti dikirim Bu Sri ya. Bu Sri masih lengkap nggak catatannya Bu Sri? Dikirim di grup tolong ya. Apanya amalan yang Umi kasih di hari Arafah itu. Nanti dikirim Bu Sri ya Bu. Jadi itu apa yang kita baca di sejadah itu sebelum ibu berdoa gitu loh. Doanya setelah ibu baca ini semua nanti. Al-Hasyr 1 surat, Al-Ikhlas 1000. Kalau 1000 ini bisa dicicil lah dari tanggal 25 sampai 26 sebelum terbenam matahari ya. Tapi ada juga dulu kalau nenek-nenek kita melakukannya tuh masuk 1 Zulhijjah dia baca Al-Ikhlas tuh. Jadi pas 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah tuh nanti dia pas 1000. Jadi 1 hari 100.
Saya silahkan aja bagi ibu semuanya. Ya, Sayyidul Istighfar, surat Al-Ikhlas 1000, surat Al-Hasyr, banyakkan tahlil. Habis itu silakan ibu berdoa. Karena ini hari-hari diistijabahkannya doa. Selamat berjuang. Allah yuwafiq. Al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur ya Allah wa qina azabal mahsyar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. Bu Sri dikirim aja 2 hari sebelum Arafah ya. Nanti biar nggak tertimpa